Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di channel Sapa PRW. Pada sesi kali ini kita melanjutkan sesi Safari Al-Quran ya. Karena untuk kajian atau ngaji bareng PRW kita sudah menyelesaikan satu juz dari surat Al-Baqarah. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada kesempatan berikutnya insya Allah. Nah, pada kesempatan ini agar tidak terlalu lama ketinggalan atau terlalu lama membahas surat Al-Baqarah, khawatir nanti banyak yang sudah terlupakan, kita refreshing lagi, kita mengulas lagi kajian surat Al-Baqarah lewat edisi Safari Al-Quran. Saudaraku semua, di mana Safari Al-Quran ini adalah kajian untuk membahas perjalanan kita ya ketika kita mengarungi Al-Quran. Kita tahu bahwa perjalanan atau Safari Al-Quran ini itu merupakan perjalanan rohani atau perjalanan alam pikiran. Jadi ketika bicara atau perjalanan alam pikiran itu atau perjalanan rohani itu, kita saat ini berada pada titik A, katakanlah, kita bisa saja nanti loncat pada titik Z, titik X, dan seterusnya. Atau nanti bisa kembali lagi ya. Artinya tidak mesti berurutan A, B, C, D, dan seterusnya. Atau kalau hitungan bilangan misalnya tidak mesti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kita bisa dari sini loncat ke sana, balik lagi di sini, dan seterusnya. Itu bicara perjalanan alam pikiran, karena memang alam pikiran kita bisa melanglang buana kemana saja. Ketika kita mungkin mata kita fokus pada tulisan, tapi mungkin alam pikiran kita terbang kemana-mana. Ya, jadi ini adalah merupakan perjalanan rohani, perjalanan alam pikiran kita, safari Al-Quran ya, rohani kita. Alam pikiran kita berjalan melewati atau menelusuri ayat-ayat Al-Quran yang sudah Allah turunkan kepada kita semua. Hadirin sekalian, kalau kita ingat pada kisah Al-Isra misalnya, Asra bi'abdihi Laila. Nah, kalau Asra bi'abdihi Laila, Allah memperjalankan hambanya. Kalau Nabi Muhammad sudah diakui sebagai hambanya. Lah kita ini, kita yang justru ingin mendapat pengakuan, ingin diakui juga sebagai hamba Allah, maka kita menelusuri ya, kita mengikuti jejak-jejak sunnah Rasul, kita menelusuri lewat perjalanan Al-Quran. Semoga kita pun juga dapat pengakuan menjadi hamba Allah. Kemudian Allah memperjalankan hambanya Laila di waktu malam. Kalau bicara fisika, di waktu malam itu saat gelap gulita, kemudian di waktu siang adalah saat terang benderang karena ada cahaya matahari. Tapi kalau kita melihat ini sebagai sudut pandang yang lain, maka di waktu malam itu umpama alam pikiran kita atau hati kita yang sedang dalam keadaan gelap gulita, yang di saat kita ini belum dapat petunjuk. Sedangkan di siang hari, saat terang benderang, itu saat dimana alam pikiran kita, hati kita sudah mendapatkan petunjuk yang terang benderang dari Allah. Maka ketika kita membaca Al-Isra, Asra bi'abdihi Laila, Allah sedang memperjalankan hambanya di waktu malam, maka bisa itu sebagai waktu malam saat memang gelap gulita, atau memang kita ini yang ingin diakui sebagai hambanya sedang menelusuri, sedang menjalani, sedang safari bersama Al-Quran, karena posisi kita sedang gelap gulita, sedang belum mendapatkan petunjuk, kita ingin mendapatkan petunjuk yang terang benderang dari Al-Quran. Hadirin sekalian, kalau pada sesi yang lalu kita sudah membahas surat Al-Fatihah dari kajian Safari Al-Quran ini, maka pada kesempatan ini kita ingin melanjutkan ya
Jadi langkahnya dulu kita berada pada gerbang Al-Quran, yaitu pembukaan, yaitu surat Al-Fatihah atau Ummul Quran, ya. Nah, sekarang kita ingin memasuki ini. Kita sudah berada di gerbang yang sudah kita lewati, kita ingin memasuki langkah-langkah berikutnya yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata setelah kita memasuki gerbang Al-Quran itu, kita sudah melewati Al-Fatihah, ternyata kita temui ada surat Al-Baqarah. Ya. Nah, surat Al-Baqarah ini kita atau dimulai dengan sebutan Alif Lam Mim. Ya. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alif Lam Mim. Hadirin sekalian, kenapa di setiap Al-Quran, ya, di setiap surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Nah, karena ini perjalanan rohani, ini perjalanan alam pikiran, ya. Jadi dia bisa dari A ke C ke F ke G dan seterusnya, atau sebaliknya, buat bisa loncat-loncat, ya. Nah, hadirin sekalian, ketika kita mencapai gerbang Al-Fatihah, maka gerbang Al-Fatihah itu diawali dengan Bismillah. Maka nanti Bismillah itu akan ada pada setiap awal surat sebagai pembuka dari surat-surat berikutnya. Karena kita sudah mengawali membuka Al-Fatihah, maka Al-Fatihah itu sebagai pembukaan, sebagai kuncinya, maka kita untuk memasuki surat-surat berikutnya akan membawa kunci, yaitu kunci untuk membuka surat berikutnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kunci itu selalu dibawa-bawa pada setiap surat, kecuali surat At-Taubah yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, pada sesi kali ini saya tidak membatasi sampai berapa kita selesaikan setiap episodenya, tapi saya sesuaikan saja dengan waktu yang kita sediakan, ya. Mungkin kurang lebih 30 sampai 45 menit lah, ya, plus minus. Kalau memang katakanlah waktunya sudah terlampau, ya kita akhiri. Nanti pada kesempatan berikutnya insya Allah kita lanjutkan lagi. Hadirin sekalian, kita memasuki langkah pada ayat pertama. Jadi seolah kita melangkah, tapi bukan dalam arti menginjak-injak Al-Quran, ya. Kita melangkah menapaki ayat-ayat Al-Quran yang kita pijaki, atau yang menjadi pijakan kita, yang menjadi laksana kita, atau sebagai katakanlah roadmap, ya. Jadi ini roadmap untuk kita sampai pada ujung surat di Al-Quran. Maka langkah demi langkah yang kita tempuh, kemarin sudah mencapai gerbang Al-Fatihah, sekarang kita memasuki kamar berikutnya, yaitu Al-Baqarah, ya. Diawali dengan Alif Lam Mim. Kalau kita mencari terjemahan di kamus bahasa Arab, memang tidak akan ditemukan terjemahan Alif Lam Mim itu apa. Banyak orang terjemahkan Alif Lam Mim, tapi kita ingin konsentrasi pada surat Al-Baqarah, bahwa Alif Lam Mim itu diterjemahkan oleh surat Al-Baqarah adalah sebagai Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Ya, jadi kalau ditanya Alif Lam Mim itu apa? Kata surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim adalah Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Jadi bukan kata saya, bukan kata kita, tapi kata surat Al-Baqarah. Karena Alif Lam Mim itu disampaikan atau dinyatakan oleh surat Al-Baqarah, maka surat Al-Baqarah itu sendiri yang menjelaskan apa itu Alif Lam Mim. Jadi Alif Lam Mim adalah Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Alif Lam Mim adalah yaitu Alkitab, ya, Alkitab yang La Raiba Fihi, yang di dalamnya tidak ada keraguan lagi. Dia sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mau bertakwa. Artinya ketika kita ingin menjadi manusia yang muttaqin, ingin menjadi orang yang bertakwa, maka kita jadikan ini Alkitab sebagai petunjuk, ya, yang kita sudah tidak ragu lagi dengan petunjuk tersebut. Atau sebaliknya, untuk orang-orang yang sudah mencapai derajat muttaqin, maka dia juga tetap menjadikan Alkitab ini sebagai hudan lil muttaqin. Sama seperti misalnya orang yang katakanlah olahragawan. Jadi tidak mesti orang yang sudah muttaqin itu tidak perlu lagi petunjuk, ya. Orang yang ingin menjadi muttaqin atau orang yang sudah muttaqin, dia tetap menjadikan hudan
Alkitab itu sebagai huda, sebagai petunjuknya. Sama seperti misalnya kita ingin berlatih olahraga misalnya. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi juara. Tapi setelah sudah menjadi juara, apakah tidak perlu latihan lagi? Ya tetap kita terus berlatih untuk mencapai prestasi kejuaraan yang sudah kita capai. Ya. Jadi sama, si al-mutakin juga sebelum dia menjadi mutakin, dia berupaya menapaki, menelusuri petunjuk ini sehingga dia punya pedoman untuk mencapai derajat mutakin. Nah, setelah dia menjadi mutakin, maka dia perlu mempertahankan keimanannya, ketakwaannya, tetap menggunakan berpedoman pada Alkitab ini sebagai pedoman hidupnya, sebagai petunjuknya. Kemudian al-mutakin itu siapa? Nah, tetap masih menurut surat Al-Baqarah, kan kita sedang menapaki surat Al-Baqarah. Al-mutakin ini bukan kata saya, bukan kata Anda, bukan kata kita, tapi kata surat Al-Baqarah, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi al-mutakin itu adalah orang-orang yang beriman dengan al-ghaib. Ya. Nah, sekarang al-ghaib itu apa? Ya. Nah, tentu al-ghaib itu lawannya adalah asy-syahadah. Al-ghaib itu tidak nampak, asy-syahadah itu nampak. Ya. Nah, apakah setiap yang tidak nampak ini termasuk al-ghaib yang dimaksudkan surat Al-Baqarah? Tentu kalau misalnya kita punya teman, si A. Nah, si A ini sedang tidak ada di antara kita nih. Jadi ada saya sebagai orang pertama, ada Anda sebagai orang kedua yang mendengarkan, yang menjadi lawan bicara, ada si A yang sedang kita bicarakan. Nah, si A ini tidak ada di antara kita. Nah, sekarang ini kalau dalam bahasa dia statusnya al-ghaib, dia statusnya ghaib, tidak ada ya. Dia menjadi orang ketiga yang kita bicarakan. Tapi al-ghaib di sini adalah bukan dalam arti bicara sesuatu yang tidak ada di antara kita ya. Sebetulnya bukan tidak ada, tapi memang dia belum menyentuh kesadaran kita. Jadi al-ghaib itu beriman dengan al-ghaib. Al-ghaib adalah al-ilmu. Al-ilmu yang memang masih berupa konsep, belum menjadi asy-syahadah, belum kita bisa wujudkan dalam kenyataan. Ya, jadi al-ghaib itu baik dia kita sudah laksanakan atau belum, dia tetap menjadi al-ghaib. Ya, al-ghaib itu ilmu. Ilmu itu kan memang ada tapi nggak kelihatan, ada tidak bisa diraba. Ya, tapi dia bisa kita rasakan ya. Artinya orang yang berilmu beda dengan orang yang tidak berilmu. Jadi al-ghaib adalah al-ilmu ya. Jadi al-ilmu yang memang masih belum berwujud. Maka al-ilmu itu nanti akan kita wujudkan, akan kita aplikasikan, akan kita laksanakan, maka dia menjadi asy-syahadah. Ilmunya tetap ilmu, tetap al-ghaib. Nah, yang aplikasinya, gerakan dalam mengamalkan ilmu itu menjadi asyhadahnya. Ya. Jadi hadirin sekalian, al-mutakin adalah orang yang beriman, orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan al-ghaib, dengan al-ilmu. Yang selanjutnya pandangannya terhadap al-ilmu, terhadap Alkitab, maka selanjutnya si orang beriman itu nanti akan mengaplikasikan al-ilmu itu menjadi kenyataan hidup sehari-hari yang kehidupannya, gerak langkahnya dibimbing oleh Alkitab, oleh al-ilmu. Kemudian salah satu gerakannya, salah satu aplikasinya adalah wa yuqimus shalah. Dia mendirikan sholat. Ya. Mendirikan sholat juga ada yang sifatnya ritual, ada yang sifatnya pengamalan, aplikasi di dalam kenyataan hidup. Sholat yang kita lakukan, misalnya ada 5 kali dalam semalam, atau 5 waktu dalam sehari, kemudian ada yang sholat sunnah di luar yang 5 waktu itu, nah itu sifatnya ritual. Itu kita tegakkan, kita laksanakan, maka itu menjadi pembinaan iman. Ya, sama seperti kira-kira begini. Kalau kita bangun tidur pagi hari, perut masih terasa lapar, kemudian ingin kita beraktivitas di siang hari, maka perlu dicas lah misalnya gitu ya, perlu dikasih energi ya, maka kita sarapan dulu ya. Atau kalau kita punya alat teknologi misalnya baterainya sudah drop nih ya,
perlu dicas dulu. Ya, begitu juga dengan sholat, ya. Maka karena sholat itu sebagai pembinaan iman, maka imannya dicas dulu nih, ya. Setelah imannya dicas, maka grafik imannya meningkat, grafik imannya naik, maka dia mulai membuka diri, ya, keluar rumah, buka pintu, membuka diri kepada kehidupan real di luar rumah, kehidupan nyata di alam semesta ini, maka dia beraktivitas, maka aktivitasnya dilandasi oleh sholatnya, aktivitasnya dilandasi oleh pembinaan imannya, aktivitasnya dibimbing, dituntun oleh baterai iman yang sudah dicas, ya, atau energi iman yang sudah diisi lewat sarapan pagi misalnya. Kalau untuk energi fisik ya sarapan pagi, tapi untuk energi iman dia sudah dicas oleh pembinaan sholat kita. Nanti ketika waktu siang sudah mulai ngedrop lagi, turun lagi semangatnya, imannya, dicas lagi dengan pembinaan sholat berikutnya. Sampai sore dicas lagi, dicas seterusnya begitu, sehingga ngecas iman itu seringkali, ya, agar iman tetap terjaga. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, bentuk lain dari mengamalkan al-ghaib, ya, menjadikan al-ghaib itu sebagai asyhada, bentuk lainnya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia menafkahkan rezeki yang diberikan, ya, dan terhadap apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka itu yunfikun, mereka menafkahi. Hadirin sekalian, rezeki yang kita dapat itu apa? Kemudian menafkahinya bagaimana? Jadi ketika mungkin sekarang ini asumsinya kalau orang punya kewajiban menafkahi, kadang-kadang hanya kepada anak istri, ya. Jadi saya kerja, saya cari nafkah, saya cari duit. Nanti buat apa? Buat menafkahi, buat ngasih makan anak istri. Ya, hadirin sekalian, ketika bicara rezeki, kalau rezeki yang kita dapatkan ilmu, maka ilmu itu juga harus kita nafkahi. Nah, menafkahinya kepada siapa? Tentu kalau orang-orang yang berilmu, kita mendapatkan ilmu, kemudian kita berikan lagi kepada orang-orang yang sudah berilmu, ya mungkin buat mereka menjadi apa ya? Bisa saja menjadi tambahan wawasan, atau bisa juga menambah, ya, menguatkan ilmu-ilmu yang sudah mereka dapatkan. Tapi bagi mereka-mereka yang belum mendapatkan ilmu, bagi mereka-mereka yang masih al-ghaib, ya, ilmunya masih ada di luar kepala, ya, maka mereka juga perlu dinafkahi. Artinya ketika kita mendapatkan nafkah berupa ilmu, maka ilmu itu juga harus kita nafkahi, kita sebarluaskan kepada siapa? Kepada siapa sih yang membutuhkan. Ya. Nah, kalau yang sifatnya rezeki yang kita dapatkan adalah berupa materi, nah, ketika kita sudah cukup menafkahi, memberi rezeki, ya katakanlah memberi makan kepada anak istri, maka kalau misalnya, ini contoh misalnya, kebutuhan keluarga kita sebulan 5 juta rupiah misalnya, gitu ya. Kalau misalnya kebutuhan keluarga kita sudah tercukupi 5 juta rupiah, sedangkan penghasilan kita 10 juta rupiah, berarti masih ada sisa nih 5 juta rupiah. Nah, kemana ini? Maka kita dari sisa itu juga punya kewajiban untuk menafkahi. Menafkahi siapa? Yang menafkahi bukan hanya istri, tapi menafkahi orang lain, orang di sekitar kita yang memang membutuhkan, yang memang kekurangan. Ya, sehingga di situ ada pemerataan, di situ ada keadilan. Jadi jangan hanya keluarga kita saja yang tercukupi makan minumnya, kebutuhan sandang pangannya, tapi ada orang-orang lain di sekitar kita juga yang memang membutuhkan. Kenapa? Karena konsepnya orang beriman itu innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap mukmin itu yang satu dengan yang lain saudara. Maka ketika ada saudara kita yang kelaparan, ada saudara kita yang kekurangan, maka kita punya kewajiban untuk mencukupinya. Ya mungkin kalau tidak 100%, tapi bagian dari apa yang kita mampu, apa yang kita bisa salurkan, ya kita silakan kita salurkan. Hadirin sekalian, jadi wa mimma razaqnahum yunfikun, kita punya kewajiban untuk menafkahi dari rezeki yang kita dapatkan. Rezeki yang kita dapatkan apa? Ya kalau kita mendapatkan ilmu, maka ilmu jangan dimakan sendiri.
jangan hanya untuk pintar sendiri, tapi ilmu kita nafkahi, kita salurkan, kita sebarluaskan, agar yang lain pun juga ikut tercerahkan, ikut tercerdaskan, ikut menjadi pintar. Ya. Kemudian kalau kita mendapatkan rezeki dalam bentuk materi, maka materi juga kita harus sebarluaskan, ya, bukan hanya kepada anak istri yang wajib dinafkahi, tapi kepada saudara-saudara kita yang lain pun juga kita punya kepedulian untuk membantu mereka yang sedang kekurangan. Ya. Hadirin sekalian, yang berikutnya al-muttaqin itu adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ini bisa jadi poin tambahan, bisa jadi poin penjelasan, ya. Jadi kalau tadi al-muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Nah, ini juga bisa dikuatkan. Yu'minuna bil ghaib itu apa? Yu'minuna bil ghaib adalah yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi al-ghaib adalah ma unzila ilaika. Gitu ya. Jadi al-ghaib itu apa? Al-ghaib itu adalah yang telah Allah turunkan kepadamu. Wa ma unzila min qablik, dan telah Allah turunkan kepada orang-orang sebelum. Kalau surat Al-Baqarah ini dihadapi diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka al-ghaib adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad. Nah, sekarang ini yang menghadapi Al-Baqarah itu kita yang sedang menapaki, melintasi atau mengarungi surat Al-Baqarah. Kita ini yang sedang menghadapi surat Al-Baqarah, maka bima unzil ilaika-nya ditujukan kepada Anda, kepadamu, kepada saya. Ya. Berarti al-ghaibnya adalah apa? Ya, al-ghaibnya adalah yang wahyu Allah yang telah diturunkan kepada kita, tapi memang kepada kita tidak secara langsung, ya, kepada Nabi Muhammad, kemudian diteruskan kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada para ulama, sehingga sampai kepada kita. Ya, nah sekarang kita ini yang sedang menghadapi Al-Baqarah ini sudah sampai kepada kita, al-ghaib ini Al-Baqarah sudah sampai kepada kita. Nah sekarang kita ini yang harus beriman kepada al-ghaib, yang harus beriman kepada ma unzila ilaika. Ya, makanya karena dia itu masih al-ghaib, kita perlu pelajari, ya. Setelah kita pelajari, kita mengerti, maka kita wujudkan menjadi asyhadat, menjadi sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Seperti apa itu beriman, seperti apa itu yuqimuna shalah, seperti apa itu wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Karena ini masih bercerita, ya. Beginilah orang beriman. Itu masih gambaran, masih bayangan, masih imajiner, masih di awal-awal. Nah, kita tinggal mewujudkan. Kalau kita ingin mencapai derajat muttaqin, maka yu'minu bil ghaib, ya kita wujudkan dengan yuqimuna shalah, dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hadirin sekalian, kemudian di sini alladzina yu'minuna, selain bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, juga yu'minuna bil akhirati hum yuqinun. Jadi di samping beriman dengan al-ghaib, beriman dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Anda, maka kita juga beriman dengan al-akhirah. Al-akhirah itu apa? Al-akhirah itu adalah hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari akhir itu bisa hari ini adalah hari sekarang, hari itu akhir dan nanti dalam kehidupan setelah di alam dunia. Atau hari akhir adalah jangka panjang hidup kita, ya. Kalau kita membagi, katakanlah ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, maka sekarang ini kita berada pada fase jangka pendek misalnya. Besok pada fase jangka panjang, berikutnya pada fase hari akhir. Jadi kita punya tujuan akhir. Untuk menggapai tujuan akhir itu bagaimana? Ya tentu dengan mengamalkan, dengan mengaplikasikan, dengan mewujudkan al-ghaib menjadi syahadat. Nah, sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya adalah hari ini, ya. Kemudian hari ini itu tujuannya adalah hasanah, kemudian fil akhirah hasanah. Artinya hari ini kita ingin hidup hasanah, hari-hari esok sampai hari akhir kehidupan kita, sampai kita dibangkitkan lagi dalam
apa namanya, yaumil ba'ats ya, juga kita ingin mencapai kehidupan yang hasanah. Jadi tujuannya adalah, tujuan akhirnya adalah mencapai kehidupan di dunia yang hasanah, mencapai kehidupan di akhirat juga yang hasanah. Kemudian hum yuqinun, mereka itu adalah orang-orang yang yakin ya, yang yakin untuk dengan al-akhirahnya. Mereka yakin ini mencapai kehidupan akhir ini dengan menggapai sesuatu yang hasanah. Jadi ketika kita menapaki Al-Fatihah, kita menapaki Al-Baqarah, kita ingin mengaplikasikan surat-surat yang ada dalam Al-Quran ini, maka kita dengan mengaplikasi kita yakin bahwa kita akan mencapai tujuan akhir kita, yaitu hasanah fi dunia dan hasanah fil akhir. Kemudian ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, orang-orang yang tadi itu, yang al-muttaqin, yang alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yang alladzina yu'minuna bil akhirati hum yuqinun, itu mereka itu orang-orang yang berada pada jalur, berada pada rel petunjuk Allah, ya. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka hidup di atas petunjuk, mereka hidup di atas pedoman, mereka hidup di atas rel petunjuk yang datang dari Allah. Ulaika humul muflihun, dan mereka adalah al-muflihun, orang-orang yang beruntung, ya, beruntung dalam hidup ini. Karena apa? Karena mereka mengikuti pedoman petunjuk yang Allah berikan. Ya. Hadirin sekalian, kita lanjutkan lagi pada ayat ke-6, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Hadirin sekalian, pada ayat ini adalah langkah berikutnya. Jadi ketika kalau tadi kita melangkah, diperkenalkan, diperlihatkan, inilah orang yang al-muttaqin, inilah orang yang beriman, inilah orang yang yakin dengan tujuan akhirnya, inilah orang yang berada pada rel kebenaran, berada pada rel petunjuk Allah. Nah, sebaliknya langkah berikutnya kita diperlihatkan tentang orang-orang yang sebaliknya, yaitu innalladzina kafaru, ya. Sesungguhnya orang-orang kafaru, orang-orang yang kafir itu apa? Dari kata kafaro, kafaro itu kalau dalam bahasa sudah diterjemahkan pada bahasa lain menjadi cover, ya. Cover itu penutup, ya. Kalau kita punya buku ada covernya, itu ada penutupnya. Jadi kafir itu adalah orang yang menutup diri dari apa? Dari petunjuk Allah. Ya, kalau kita ini katakanlah belum semua mendapatkan petunjuk dari Allah, tapi kita membuka diri. Ketika ada nasihat-nasihat, ketika ada bacaan Al-Quran yang disampaikan, kemudian ada petunjuk-petunjuk yang disampaikan, kita membuka diri untuk menerima dakwah, untuk menerima ajaran, untuk menerima petunjuk. Tapi sebaliknya, innalladzina kafaru, orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir itu orang-orang yang menutup diri dari ajaran Allah. Kenapa? Karena sawa'un 'alaihim, buat mereka itu sama aja, ya. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Anda beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka sama aja. Sama aja kenapa? Ya karena sudah menutup diri. Karena mereka mengcover diri, karena mereka menutup diri dari pedoman Allah, dari petunjuk Allah, dari hidayah. Jadi mereka menutup diri dari hidayah, dari petunjuk Allah. Maka ketika ada orang datang untuk membawa hidayah, membawa petunjuk, membawa penjelasan, dia tidak mau. Dia menutup diri. Lo mau ngomong apa terserah, tapi dia nggak akan menerima. Gitu. Artinya orang-orang kafir ini sama saja bagi mereka. Mau diceramahin atau tidak, mau didakwahin atau tidak, mau diajar atau tidak, sama saja bagi mereka. Mereka tidak akan beriman. La yu'minun, ya. Lah kalau begitu bagaimana? Kalau memang dia sudah ketahuan orang kafir, kalau kata Allah sama aja, bagi mereka dikasih dakwah atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kalau gitu kita nggak usah mendakwakan, bukan itu persoalannya. Itu urusan mereka. Urusan kita, kewajiban kita adalah menyampaikan dakwah,
Urusan kita adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, urusan kita adalah ketika kita mendapatkan rezeki misalnya berupa ilmu, maka ilmu itu harus disebarluaskan kepada siapa saja yang membutuhkan. Ya, nah ketika ilmu itu yang kita dapatkan sampai kepada orang-orang kafir yang menutup diri, ya kewajiban kita tetap kita tunaikan. Urusan dia mau terima atau tidak terima itu urusan dia dengan Allah. Ya, jadi jangan kita yang menjas atau kita yang menyimpulkan sendiri, dia mau kafir, dia mah tidak mau mendengar dakwah, dia tidak mau beriman, ya sudah kita nggak usah dakwah. Bukan itu permasalahannya, tapi biarlah kewajiban kita tunaikan, biar nanti Allah yang memutuskan, Allah yang menilai apakah dia termasuk orang kafir yang menutup diri atau orang yang masih mau membuka diri untuk menerima dakwah Al-Quran. Karena memang seperti kita saksikan lah ya, banyak di berita-berita orang-orang Yahudi, orang kafir yang memang awalnya membenci Al-Quran, yang awalnya mereka justru menelusuri Al-Quran untuk mencari kelemahan-kelemahan apa, ternyata mereka akhirnya menjadi beriman, akhirnya mereka menjadi taubat. Nah, siapa tahu kan kita berusaha ya, mungkin saja dari usaha-usaha kita, dari upaya-upaya kita, ada orang-orang yang memang mau membuka diri. Karena kita tidak tahu nih, di antara mereka itu siapa yang menutup diri dan siapa yang membuka diri. Kewajiban kita menyampaikan dakwah, mungkin di antara mereka ada yang mau membuka diri untuk menerima dakwah Al-Quran. Kemudian si orang kafir itu fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Kenapa orang kafir itu menutup diri ya dari Al-Quran? Orang kafir itu orang yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah. Kenapa? Karena fatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hatinya. Allah telah menutup pendengarannya. Allah telah menutup penglihatannya. Ya tentu di sini kalau kupingnya sih nggak tuli, matanya nggak buta, hatinya alam pikirannya tidak bodoh ya. Nah tapi memang matanya, hatinya, telinganya itu sudah tertutup oleh ghishawatun ya, ghishawatun. Jadi Allah karena bukan Allah memang sengaja menghalangi mereka, menutup diri mereka, tapi karena pilihan mereka untuk tidak mau menerima dakwah Al-Quran, Allah mantapkan mereka dengan pilihannya, yaitu ada ghishawatun, ada penutup yang menutupi matanya. Tentu di sini matanya tidak buta, kupingnya tidak tuli, tapi memang pandangannya sudah tertutup, ya, pendengarannya sudah tertutup dari menerima informasi yang baik, dari menerima informasi yang buruk, informasi yang benar, ya. Jadi kalau orang yang sudah fatamallahu ala qulubihim, ya mungkin ketika ada orang berbuat baik, ya karena memang dia sudah mengklaim jelek, karena dia sudah berpikiran negatif, tetap saja sebaik apapun yang Anda kerjakan, sebaik apapun yang Anda perbuat, ya di mata mereka jelek, gitu ya. Jadi makanya ketika ada orang berprestasi, ya di mata mereka ya tetap negatif, ya. Kemudian walahum azabun azimun, ya, karena mereka menutup diri dari ajaran Allah, kemudian Allah mantapkan pilihan mereka. Atas dasar pilihan mereka menutup diri, ya, sehingga matanya tertutup, pandangan tertutup, pendengarannya tertutup, hatinya tertutup, dan mereka hidup dalam kehidupan azabun azim, ya, kehidupan pedih, kehidupan azab. Hadirin sekalian, apakah orang-orang kafir selama ini hidupnya kaya raya, orang kafir selama ini hidupnya mewah-mewah, foya-foya dan sebagainya? Kok dibilang azabun azimun? Nah, hadirin sekalian, apakah kekayaan itu akan membawa kebahagiaan? Apakah berfoya-foya itu akan mencapai kebahagiaan? Apakah dengan harta benda, dengan limpahan duit yang banyak akan mencapai kebahagiaan? Banyak justru orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan tragis karena justru mereka orang kaya, karena mereka orang pintar, karena mereka hidupnya selama ini bersenang-senang, apa yang mereka inginkan mereka bisa capai. Ternyata
kebahagiaan itu bukan hanya didasari oleh harta benda, kekayaan. Kenapa mereka kehidupannya azabun nasibun? Ya mungkin dengan kekayaannya itu akhirnya kehidupannya jadi kehidupan yang negatif, kehidupan yang berada dalam jurang kehancuran. Ya, orang yang kaya raya misalnya, dia hidupnya akan selalu was-was akan kehilangan harta. Dia was-was akan kehilangan penghasilannya, atau omsetnya akan turun sebagainya. Ya, itu kekhawatiran ya. Dan kehidupannya mereka di dunia ya sayyi'ah ya, azabun azim, nanti juga di akhirat juga mereka kehidupannya adalah azabun azim. Hadirin sekalian, sampai ayat ke-7 kita menapaki, menjelajahi surat Al-Baqarah. Insyaallah di episode berikutnya kita akan berjumpa lagi, kita akan menelusuri lagi langkah-langkah berikutnya. Jadi langkah ini kita sudah punya gambaran, oh ini adalah orang al-mutakin, oh ini adalah orang al-kafirin ya, innallazina kafaru. Ini sifatnya begini ya, yu'minuna bil ghaib, yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian yu'mina bima unzila ilaika wa unzila min qablik, kemudian wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian innallazina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Saudara semua, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.